Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan rekan-rekan tani sebangsa dan setanah air. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan informasi mengenai jarak tanam untuk menanam jeruk ya. Jadi jarak tanam berapa meter yang ideal untuk menanam tanaman jeruk ya. Jadi sebagai informasi untuk lahan tanaman jeruk saya ini varietas beras tagi, usia 3 tahun 5 bulan kurang lebih, dan kanopinya seperti ini jaraknya antar tanaman. Jadi jarak kanopi ini ditentukan dari jarak tanam yang kita sudah tentukan di awal tanam ya. Jadi itu sangat penting karena jeruk merupakan tanaman tahunan yang dimana akan kita rawat bertahun-tahun. Beda dengan tanaman musiman, ketika kita salah menentukan jarak tanam di musim berikutnya tinggal kita ubah. Jadi jarak tanam di tanaman jeruk ini cukup penting ya, untuk memastikan pertumbuhan, proses pertumbuhan dan pembuahan berjalan dengan maksimal. Karena pengaruhnya jarak tanam itu nanti di sirkulasi udara di sekitar kebun dan di sekitar pertanaman. Ketika sirkulasi udara itu baik, maka hama dan penyakit pun lebih bisa kita kondisikan. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke topik. Untuk jarak tanam jeruk, idealnya dan pada umumnya tanaman jeruk itu ditanam dengan jarak 4x4 meter atau 5x5 meter. Itu idealnya dan pada umumnya. Tapi jarak tanam ini juga menyesuaikan dengan yang pertama, varietas apa yang kita tanam. Kemudian yang kedua, cara kita merawat. Dan berikutnya adalah jenis lahan, bentuk lahan ataupun ketersediaan luasan lahan dan ketersediaan bibit. Jadi itu nanti semuanya bisa menyesuaikan. Nah, yang saya maksud di sini adalah yang pertama dari varietas. Jadi sebelum kita menanam jeruk, pasti kita survei terlebih dahulu varietas yang kita tanam ini bentuk tanamannya seperti apa. Apakah tajuknya atau bentuk pohonnya melebar, tinggi, atau hanya tidak tinggi, dan lain sebagainya. Itu menentukan juga. Kemudian yang kedua, cara perawatan. Jadi apakah nantinya kita bisa merunding dengan konsisten dan kita bisa merawat pengendalian hama dan penyakit dengan konsisten juga. Dan kalau kondisi lahan itu nanti ketika lahan miring juga kita bisa menentukan jarak tanamnya berapa, kemudian ketersediaan bibit dan luasan lahan yang pada intinya pada umumnya 4x4 meter atau 5x5. Bisa lebih rapat lagi dengan syarat perawatan intens untuk memangkas atau pruning agar kanopi tidak saling bertemu atau saling bersilangan. Itu syaratnya ya. Nah, kalau di tanaman saya ini memang saya rencanakan cukup lebar karena
saya merasa tidak ada cukup waktu untuk memangkas atau memerunding, maka ini saya kasih jarak 5,5 meter sampai 6 meter. Jadi jarak dari sudut dari tanaman kiri ke kanan, tapi ke sampingnya ini 5 meter. Jadi tidak sama persegi ya. Tidak sama persegi, jadi kurang lebih 6 kali 5 lah kalau tanaman saya ini. Nah, ketika tanaman itu tidak sama jaraknya, kalau 4 kali 4 kan sama. Kalau 4 kali 5 atau 5 kali 6, kalau tidak sama, maka yang kita tentukan mana yang jaraknya lebih lebar itu adalah menentukan dari arah sinar matahari ya. Ketika sinar matahari dari posisi sana dan tenggelam di sana, jadi yang perlu kita lebarkan adalah jarak yang mengarah ke matahari. Jadi jarak tanaman satu ke tanaman yang ini. Jadi ketika matahari dari timur ke barat, maka yang lebih panjang yang 6 meter itu dari timur ke barat. Dan sampingnya itu yang pendek, yang 5 meter. Supaya penyinarannya, jadi ketika ini lebar, maka penyinaran matahari dari sana ke tanaman jeruk akan maksimal. Seperti ini. Ya. Jadi ini matahari dari sana, yang lebar adalah yang arah ini. Ini ya, yang di tangan saya ini. Bingung saya menjelaskan. Ini 6. Nah, ini 6. Nah, jarak yang lebih sempit atau yang 5 meter adalah yang antar tanaman yang satu baris ini ke sana. Jadi seperti itu. Jadi cukup penting ya sahabat tani, jika ingin budidaya jeruk. Ini saya juga masih belajar. Kalau ada yang lebih senior mungkin bisa bantu diluruskan jika ada yang keliru. Tapi yang perlu digarisbawahi, jarak tanam itu sangat penting. Karena sekali menanam akan berlangsung tahunan. Jadi jarak itulah yang kita pakai. Dan itu menentukan juga nanti dengan korelasinya dengan hasil panen dan cara perawatan ya. Jadi mending kalau lahannya cukup, itu bisa memilih jarak yang lebih lebar. Kalau lahannya sempit dan bibit juga mungkin ketersediaannya terbatas, maka bisa menyesuaikan. Tetapi ketika kita memilih jarak yang sempit, jadi fleksibel ya, sesuai dengan kondisi dari masing-masing sahabat tani semua. Jadi ketika lahan sempit, kita memerlukan jarak tanam yang sempit agar populasi tanaman lebih banyak. Tetapi konsekuensinya jika ingin bagus, maka perawatan, terutama pemangkasan dan pemerundingan itu harus dilakukan secara intensif. Oke, demikian sahabat tani semuanya informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.